Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kawan-kawanku semua, para pejuang cuan ya kan, pejuang sangkuters asik ya. Gimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua tentunya. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat perkembangan hari ini teman-teman ya, dari Fair and Greed Index dia masih sama di area 58 ya. Di sini untuk volume udah ada sedikit pembalikan, yang tadinya itu dalam kondisi bearish teman-teman, saat ini udah mulai untuk recover sekitar 8,02%, sedangkan Bitcoin dominance masih sama di range 54,2%. Market cap ada sedikit recover sebesar 0,47%, berada di area 2,46 triliun dolar teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin sendiri teman-teman, dia udah di area 67.500-an ya kan. Dan tentunya dengan pergerakan volatilitas harga Bitcoin yang seperti ini, altcoin juga mengalami hal yang serupa tentunya ya. Karena altcoin ini akan sangat-sangat berdampak negatif terhadap pergerakan Bitcoin yang tentunya negatif juga. Altcoin akan berdampak positif dengan pergerakan Bitcoin yang menjulang positif juga teman-teman ya. Bisa kita lihat sendiri teman-teman, beberapa altcoin masih mencoba untuk melawan arus bearish daripada Bitcoin, cuman sebagian udah terkena imbas daripada penurunan Bitcoin. Oke, jadi di sini kan mungkin ada sebagian orang yang udah tahu lah apa penyebab penurunan daripada Bitcoin, kenapa Bitcoin dari range 73.000 US dollar sampai di area 66.000 US dollar, apa penyebabnya, kok tiba-tiba 2 hari ini mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu kan. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor teman-teman yang mengakibatkan Bitcoin turun. Tentunya altcoin juga mengalami penurunan yang serupa. Oke, kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman harga Bitcoin jatuh di bawah 68.000 US dollar ya. Nah, jadi ini adalah biang keroknya teman-teman. Jadi ada beberapa faktor atau biang kerok lah ya yang membawa harga Bitcoin ini turun sampai di bawah 68.000 ya kan, bahkan udah menyentuh di area 66 ribuan teman-teman ya, yang mengakibatkan pergerakan daripada altcoin ini mengalami penurunan semua ya. Apakah karena The Fed? Ya, The Fed ini teman-teman yang semalam itu tetap hawkish ya, dia tetap mempertahankan suku bunga saat ini, nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan sampai tahap inflasi itu menyentuh di area 2%. Nanti ketika udah menyentuh di area 2%, barulah ada pemangkasan daripada suku bunga, yang dimana hal tersebut adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh para pemain kripto gitu teman-teman ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, harga Bitcoin gagal menembus di area 70.000 dan turun signifikan menjadi di area 67.500. Ini menandakan penurunan sekitar 2,8% dalam 24 jam terakhir menurut data dari CoinMarketCap. Penurunan harga Bitcoin ini menyebabkan 70.605 trader dengan posisi akumulatif sebesar 169,72 juta US dollar ini terkena likuidasi teman-teman dalam 24 jam terakhir menurut data dari CoinGlass. Oke ya, semalam juga sempat volatile teman, cuman nggak terlalu signifikan ya, karena saya juga memantau perkembangan The Fed semalam teman-teman ya. Saya juga ngelihat gitu teman-teman, karena saya tuh tidur itu sekitar jam setengah 4 pagi gitu ya kan, yang notabene pergerakannya itu nggak terlalu volatile teman-teman. Altcoin malah masih menandakan tanda-tanda strong semalam itu ya. Tadi ya bisa dikatakan malam atau pagi ya, karena udah sekitar jam 2-an sih ya, atau jam setengah 3, masih tanda kutip itu kuat. Cuman ya kan tadi pagi teman-teman itu udah mulai nih ya kan, udah mulai nih Bitcoin udah mulai tanda-tanda mengalami retracement ya kan, walaupun altcoin masih kuat ya. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama, penurunan harga Bitcoin ini menyebabkan sekitar 169,72 juta US dollar ini terkena likuidasi ya. Nah, penurunan harga Bitcoin sejalan dengan arus keluar daripada ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak 19 hari terakhir. Nah, jadi penurunan ini dipicu dengan ada arus keluar yang cukup signifikan dari ETF spot Bitcoin teman-teman. Inilah yang menyebabkan penurunan daripada si Bitcoin tersebut. Data dari Farseed ya, investor menyoroti penarikan signifikan sebesar 64,9 juta US dollar di 11 ETF Bitcoin spot Amerika Serikat ya. Nah,
Bisa kita lihat sendiri teman-teman ya di bulan Juni ya, 10 Juni ya kan 2024 ini ya ada apa ini ya datanya ya Bitcoin ARK ya, GBTC, DeFi total. Nah, ini adalah yang dimana minusnya cukup banyak juga teman-teman ya. Nah, khususnya Grayscale Bitcoin Trust GBTC ya, ini dari Grayscale teman-teman, lagi-lagi biang keroknya Grayscale juga nih yang ngeluarin apa arus keluar yang cukup signifikan teman-teman, di mana mengalami arus keluar terbesar ya kan, dengan investor menarik sekitar 39,5 juta US dollar diikuti oleh 20,5 juta US dollar dari Invesco. Nah, jadi totalnya udah berapa? Sekitar 51 US dollar ya teman-teman. Bukan sekitar 60 juta US dollar teman-teman dari Grayscale dan digabungkan dengan Invesco ya. Terus Galaxy Bitcoin ya, yaitu BTCO, dan arus keluar kecil sekitar 3 juta US dollar. Ini ya bisa dikatakan di bawah sangat jauh dari Grayscale ya teman-teman ya. Dari Fidelity West Oregon Bitcoin Fund atau FBTC, hal ini terjadi bersamaan dengan arus masuk yang kecil masing-masing sebesar 7,6 juta US dollar dan 6,3 juta US dollar dari ETF Bitwin dan BlackRock teman-teman ya. Dan harga altcoin ikut ambles juga karena apa? Penurunan daripada harga Bitcoin yang dimana arus keluar dibandingkan arus masuk atau inflow dan outflow-nya itu lebih kencang outflow-nya teman-teman, yang dimana menyebabkan Bitcoin ini mengalami penurunan. Sebenarnya bukan karena sidang semalam The Fed yang mengantisipasi hal tersebut, memang itu ada apa ya, antisipasi, cuman nggak terlalu signifikan ya. Yang terlalu signifikan adalah di mana arus keluar dari trust apa ya, Bitcoin spot teman-teman ya. Dan hal tersebut diakibatkan apa? Altcoin juga mengalami penurunan. Menyusul penurunan harga Bitcoin ini, harga altcoin juga ikut terdampak. Ethereum tercatat turun 35% ya kan. Terus di sini ada Notcoin juga teman-teman, ada Wii, ada Jasmy, Bread ya, dan lain sebagainya ya. Sebenarnya penurunan ini teman-teman ya sebagai apa, sarana diskon sih kalau menurut saya pribadi ya. Ini diskon sebelum kita memang benar-benar masuk bullrun ya. Bullrun itu di September atau di Oktober ya, antara bulan itu September Oktober, aku agak lupa sih ya datanya ya. Nanti kita bisa flashback kembali gitu. Kayaknya kalau nggak salah di September ya kita akan memasuki fase bullrun. Jadi masih ada beberapa bulan lah ya untuk kita bisa melakukan akumulasi gitu teman-teman ya. Kalau kalian yakin dengan suatu altcoin yang menurut kalian ketika bullrun ini nanti bisa apa ya, bisa ngepam gitu teman-teman, nggak ada celahnya kalian melakukan DCI. Tapi kalau kalian nggak yakin dengan suatu altcoin atau proyek tertentu, ya nggak usah masuk gitu teman-teman ya. Sementara itu pasar kripto masih akan menghadapi volatilitas tinggi menjelang apa, pengumuman angka indeks harga konvensi CPI Amerika Serikat pada 11 Juli ya. Waktu setempat ini udah keluar. Dilansir dari Cointelegraph, analis memperkirakan inflasi akan naik 0,1% setelah apa, kenaikan 0,5% di bulan April, menjadikan angka tahun ke tahun menjadi 3,4% dengan perkiraan inflasi apa inti akan naik 0,3% di Mei sama dengan April. Nah, kebijakan moneter The Fed juga akan keputusan pada pertemuan 2 hari Komite Pasar Terbuka atau Federal FOMC yang dimulai pada hari yang sama. Perusahaan riset Vansec memperkirakan The Fed tidak akan menurunkan suku bunga dan tetap mempertahankan inflasi di angka 5,25% hingga 5,5%. Yang dimana penurunan suku bunga tersebut teman-teman akan terjadi ketika nilai inflasi ini menyentuh di area 2%. Teman-teman, baru akan ada penurunan suku bunga ya. Apakah suku bunga akan turun di tahun ini? Semoga saja, karena tahun ini ada beberapa hal yang bisa membuat apa ya, pemicu ledakan daripada altcoin juga, terutama dari pemilu yang akan segera terjadi di Amerika Serikat ya kan. Terus inflasi ini ya teman-teman semoga turun juga, dan bull season gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.